Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Kurniawan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya di sini mendapat tugas untuk membahas tentang lagu Indonesia Raya. Dan untuk tema lagu Indonesia Raya, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Septiana, Septiansi, Silvi, dan Sinta. Dan kami akan membahas sedikit tentang sejarah lagu Indonesia Raya, makna, fungsi, tujuan, dan kedudukan nasional lagu Indonesia Raya. Di sini saya akan membacakan sedikit sejarah dari lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 9 Maret 1903 sampai 17 Agustus 1938 menyebarkan lirik konsep suatu lagu kepada hadirin di gedung Jalan Kartika Raya 106 Batavia pada malam penutupan konsep pemuda itu pada Desember 1928. Suratman dengan gesekan biolanya mengiringi barisan paduan suara mengetengahkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia Raya. 2 bulan kemudian, ode atau lagu Pujaran Perjuangan tersebut menjadi sangat populer, terutama dipelopori oleh anggota Kepanduan Bangsa Indonesia. Sebab dalam lirik ode tersebut ada kalimat "Jadi Pandu Ibuku". Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Ketika Sari dari jurusan Tadris IPSC. Di sini saya akan membahas tentang makna dari lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya itu sendiri diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertempat di Jakarta itu diadakan Kongres Pemuda II, di mana kongres tersebut menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada malam harinya, Wage Supratman pertama kalinya menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut di depan audiens. Nah, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Sebenarnya lagu Indonesia Raya itu memiliki 3 stanza, tetapi kita sering menyanyikannya hanya dengan 1 stanza. Stanza itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kumpulan sajak atau lari yang menjadi satuan struktur sajak atau sering kita sebut dengan bait. Jadi lagu Indonesia Raya itu sebenarnya memiliki 3 bait. Lagu Indonesia Raya itu pada stanza pertama dimulai dengan kalimat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, sampai dengan hiduplah Indonesia Raya. Jadi maknanya yaitu Indonesia itu sebagai tempat kelahiran, tempat perjuangan. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan supaya tidak terjadi perpecahan belah. Selanjutnya di stanza kedua itu liriknya dimulai dari kalimat Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, sampai dengan hiduplah Indonesia Raya. Itu maknanya berarti adanya landasan spiritual atau keagamaan, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mendoakan satu sama lain supaya Indonesia itu bisa bahagia dan tentram. Selanjutnya di stanza ketiga itu dimulai dari kalimat Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, sampai dengan hiduplah Indonesia Raya. Itu maknanya berarti bahwa Indonesia itu tanahnya suci, bukan hasil rampasan dari negara lain. Kita harus menjaga ribuan pulau, tanah, dan laut karena Indonesia itu sangat luas. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mencintai Indonesia, bersikap dan bertindak sesuai dengan jiwa-jiwa yang ada di dalam Pancasila tentunya, dengan semangat perjuangan yang tinggi. Saya Septiansi akan membahas tentang fungsi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, lagu-lagu nasional atau perjuangan memiliki tempat dan peran yang sangat penting karena teks-teks yang ada dalam lagu tersebut dapat mengingatkan kembali semangat dan pengorbanan para pejuang serta seluruh rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Masa ini akan selalu diingat oleh generasi tua pada khususnya dan generasi muda pada umumnya. Kehadiran lagu-lagu perjuangan dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme generasi bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan akan dapat dikobarkan dan dihayati dalam pikiran, perilaku rakyat Indonesia agar tetap bersatu padu. Nah, itu merupakan salah satu aspek yang diperjuangkan W.R. Supratman tergambar dalam arti dan makna lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salah satu fungsi lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti sebagai alat propaganda oleh karena usaha-usaha Jepang memanfaatkan pemimpin Indonesia agar pengaruh dan keinginannya berkuasa di Indonesia dapat bertahan lama, seperti kolonial Belanda. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, terbukti bahwa Jepang telah melancarkan propaganda terselubung secara halus guna menarik simpatik bangsa Indonesia. Akibatnya, Indonesia terkecoh oleh janji-janji Jepang dan menerima kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Fungsi yang lain yaitu seperti sebagai sarana upacara kemerdekaan yang menjadi cita-cita proklamator dan juga seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga untuk mengenang kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia adalah tanah air kita, tumpah darah pahlawan, dan juga tempat kita dilahirkan. Saya Silviana Ayu Pangestika dari kelas Tadris IPSC 2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan lagu Indonesia Raya. Tercatat hingga saat ini, lagu Indonesia Raya telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Berbagai perubahan tersebut diantaranya adalah versi asli yang merupakan versi yang dibuat oleh W.R. Rudolf Supratman. Kemudian yang kedua adalah lirik resmi yang diumumkan pada tahun 1958 dan perubahan yang terakhir adalah lirik modern yang merupakan lagu yang dipakai hingga saat ini. Lagu Indonesia Raya juga pernah mengalami 2 kali rekaman. Rekaman asli dilakukan pada tahun 1950 oleh Josh Kleber dari Jakarta Philharmonic Orchestra. Dalam rekaman tersebut menggunakan suara rekaman stereo. Rekaman yang kedua dilakukan di Bandar Lampung dan dilakukan sejak peresmian pada tanggal 1 Januari 1992. Kemudian lagu Indonesia Raya dilakukan rekaman ulang dengan menggunakan rekaman digital yang dilakukan di Australia. Aransemen oleh Josh Kleber yang tersimpan di RRI Jakarta, kemudian diaransemen oleh Adi Mulyadi Sumatmaja, di mana beliau bekerja sama dengan Twilight Orkestra yang kemudian diletakkan pada album pertama pada Simfoni Negriku. Lagu Indonesia Raya ini memiliki durasi selama 1 menit 47 detik. Di sini saya akan mempresentasikan kedudukan lagu Indonesia Raya. Kedudukan lagu kebangsaan Indonesia sejajar posisinya dengan lambang dan bendera negara. Demikian juga di Indonesia, lagu Indonesia Raya sejajar posisinya dengan bendera merah putih, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu Indonesia Raya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena lagu itu hasil dari perintis tokoh pahlawan Indonesia. Kedudukan lagu Indonesia itu sendiri yaitu sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia, yang kedua sebagai alat pemersatu bangsa, yang ketiga sebagai pernyataan rasa kebangsaan, yang keempat dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran.